Baik, Bapak Ibu, saya ulangi ya, tadi belum dirikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, baik, untuk pertemuan minggu kemarin, mohon maaf, itu ya kemarin ya saya kebablasan gitu ya. Tahu-tahu sudah pagi lagi nggak enak badan, terus mau ganti kamisnya kok kayaknya juga belum ini. Oke, baik. Untuk minggu lalu saya sempat ngasih tugas kayaknya ya. Iya, Bu. Coba dikerjakan atau bingung barangkali? Hmm, Atau ada yang mau mempresentasikan tugasnya barangkali? Oh ini ternyata Bu Yet sama Pak Abdul mungkin juga lagi nggak sehat. Memang kondisi cuacanya ya, memang lagi apa namanya panasnya memang nggak ini ya, panas belum hujan, kemarau yang berlalu. Oke, semoga Bapak Ibu segera sehat, yang sakit, yang sehat, semoga terus sehat. Iya, Bu. Amin. Oke, selanjutnya barangkali di tugasnya ada yang mau memperlihatkan, mempresentasikan. Bu Putri mungkin? Ya. Ini tugas yang ini ya Bu ya, yang kemarin ya, Heeh. yang mengomentari ya Bu ya. Yang jadi kemarin kan saya minta nyari artikel itu ya. Nyari artikel kemudian nyari kelemahan kelebihannya barangkali ada yang sudah mengerjakan atau belum atau malah bingung belum dapat artikelnya. Kalau belum nggak apa-apa sih, kalau belum nanti saya coba carikan artikelnya yang bisa dikomentari. Barangkali ada yang kesulitan untuk mencari kemarin. Saya sudah sih Bu, tapi nyoba-nyoba aja dulu ya Bu ya. Oke, silakan, silakan. Jadi ini artikelnya ditampilkan atau gimana nih? Bisa ditampilkan, jadi, teman-temannya bisa Bapak Ibu yang lain bisa tahu yang dikomentari apa, kemudian nanti barangkali setelah itu tentang kelemahan kelebihannya, atau apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita, bawa dalam pembelajaran. Ya, baik Bu. Jadi sebentar. Ini ya. Jadi saya mau udah kelihatan ya belum ya Bu ya? Oke, sudah. Nah, ini tentang pengaruh permainan tradisional goa maling pitik terhadap kemampuan memahami lambang bilangan pada anak. Jadi Oke ini nih permainan permainan tradisional dari Bali, Bu. oke. Nah, kemudian ini di sini cara permainannya itu Mhm. anak-anak dibagi. Jadi ada yang menjadi goak. Goak itu artinya gagaknya, Bu. Oh, Goak itu ya. gagaknya, ada goaknya, ada apa namanya? Induk dari ayamnya. Mmm, Pitik itu ayam, ada induk dari ayamnya, sisanya menjadi anak-anak ayam gitu. mhm. Jadi ceritanya goaknya ini berusaha untuk mencuri ayam gitu ceritanya. Nah, di sini permainannya itu eh, nah ini dia. Di sini ada tahap permainan goak maling pitik ini permainan tradisional yang menceritakan peringai burung gagak atau goaknya sebagai pencuri anak ayam. Kemudian tahapannya, yang pertama menentukan jumlah pemain. Pemainnya berjumlah 8 sampai 12 orang, bisa lebih. Kemudian dipilih satu orang untuk berperan sebagai gagaknya, satu orang berperan sebagai induk ayam, dan sisanya menjadi anak ayam. Kemudian yang kedua, induk ayam membariskan dan menghitung jumlah anak-anaknya. Ketiga, burung gagak ini akan mengincar anak-anak ayam. Terus burung gagak juga menghitung jumlah mangsanya dan menyebutkan angka dari anak ayam yang ingin ditangkap, begitu Bu. Nah, jadi kesimpulannya dari penulis ini anak-anak mampu
Kalau menurut pendapat saya di sini, Bu. Jadi saya setuju dengan permainan tradisional ini untuk digunakan dalam mata pelajaran memahami lambang bilangan tadi, karena dengan permainan tradisional ini seperti yang kita tahu itu anak-anak kan masanya masa bermain. Jadi dalam kesehariannya mereka memang cenderung banyak bergerak gitu, tidak bisa diam. Jadi dengan permainan ini anak-anak bisa belajar dengan sukarela tanpa merasa adanya paksaan, sehingga pembelajaran matematika yang notabene pelajaran menakutkan ini bisa jadi menyenangkan gitu. Kemudian nah di sini ini menyimpulkan bahwa pembelajaran mengenal lambang bilangan dengan menggunakan pendekatan permainan tradisional goak maling pitik ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan memahami lambang bilangan, khususnya pada peningkatan korespondensi satu-satu dan menghitung benda sambil menyebutkan urutan bilangannya pada anak kelompok usia dini. Nah, sebenarnya Bu, permainan tradisional goak maling pitik ini sebenarnya permainan tradisional yang sudah seperti dimodifikasi. Jadi permainan aslinya itu namanya permainan tradisional menggoak-goakan gitu. Permainan aslinya itu dari daerah Singaraja, Bali. Jadi menurut saya permainan tradisional ini memang perlu dikenalkan kepada anak-anak usia dini, karena dengan dikenalkannya permainan ini, selain untuk kognitifnya, untuk dalam pembelajarannya, jadi peserta didik di sini bisa mengenal lingkungan sekitarnya, dapat mengembangkan karakter anak juga, kemudian dapat mengembangkan keterampilan sosial dengan teman sebayanya, serta dapat mengembangkan keterampilan bekerja sama sebagai satu tim. Kemudian permainan tradisional menggoak-goakan ini juga dapat melatih kreativitas dan strategi, karena peserta didik harus memikirkan bagaimana strategi atau bagaimana caranya menangkap ekor goak itu dengan cepat gitu. Jadi di sini permainan ini dapat mengasah kecerdikan, logika, dan daya ingatnya. Hanya saja kalau menurut saya dalam permainan, nama permainannya sih saya lebih ke nama permainannya itu goak maling pitik. Ini untuk di kelompok usia dini, kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan artinya gagak maling pitik, gagak mencuri pitik. Jadi saya merasa kalau kata mencuri ini diperkenalkan dalam permainan rasanya bisa mempengaruhi pola pikir dari peserta didik yang baru usia dini begitu. Karena mereka kan belum sepenuhnya memahami arti mencuri, memahami betul apa hak milik mereka, kepemilikan begitu. Jadi ditakutkan itu karena permainannya mengasyikkan, permainannya menyenangkan, jadi mereka menganggap mencuri itu hal yang biasa dilakukan gitu. Kemudian untuk menambahkan, jadi permainan menggoak-goakan ini tidak hanya untuk anak di jenjang usia dini, jadi bisa di jenjang yang lebih tinggi seperti di sekolah dasar. Jadi contohnya yang bisa diterapkan di sekolah dasar itu di materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian perbandingan bilangan bulat untuk di kelas 1 SD. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali Bu Putri. Terima kasih ya. Jadi memang seperti itu kemarin Mas, saya bisa melihat ide-ide dari artikel yang sudah dipublikasikan ya ke dalam jurnal. Kemudian kita bisa melihat ide-ide tentang pembelajaran. Jadi memang
kadangkala ya Bapak Ibu saat kita mau merancang pembelajaran itu kita bisa mencari dari jurnal-jurnal yang barangkali di sekolah lain atau di tempat lain itu sudah dilakukan dan bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran di kelas kita. Nah, itu salah satu contoh pembelajaran berbasis budaya, tapi memang ada kelemahan dan kelebihan. Tentu saja untuk yang kekurangan itu kalau bisa kita minimalisir gitu ya. Ya memang maling itu kalau di bahasa Indonesianya adalah pencuri ya itu, jadi memang si gagak burung ini tadi mencuri ayam nih, memang agak nggak bagus ya di bagian itu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Putri. Em, ya, selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menunjukkan apa yang sudah dilakukan Bahkan kemarin? saya izin menambahkan, Bu. Oke, silahkan Bu Kartika. Bu, mohon maaf saya off kamera karena sinyalnya kurang mendukung tadi, Ya. agak putus-putus. Saya melihat permainan guak maling pitik ini dari sudut pandang pendidikan jasmani. Ini sangat bagus terutama untuk siswa-siswa yang ada di belakang yang akan dimaling itu nanti pasti geraknya akan lebih cepat. Jadi melatih juga kegesitan anak, kemudian melatih kecepatan, ketangkasan, kelincahan. Banyak sekali unsur kemampuan motorik yang ada dalam permainan ini. Jadi ini permainan yang mungkin bisa juga diterapkan dalam pembelajaran PJOK seperti itu. Kemudian terkait dengan nama tadi, mungkin saya setuju maling itu tidak bagus untuk diajarkan. Mungkin bisa diganti dengan bahasa Balinya makan tuh setahu saya kalau yang kasar tuh nadah ya Bu ya, memangsa itu. Iya. Nadah. Gitu Bu. Seperti itu Bu, mungkin bisa dikenalkan ke anak-anak dengan bahasa yang lebih baik. Begitu Bu Niken, Bu Putri, terima kasih. Oke, baik Bu Kartika, bagus sekali. Ya memang kadang nanti saat kita melihat ke jurnal, tapi memang kalau yang namanya nama kita mau ganti juga ini ya, namanya nanti jadi barangkali yang punya budayanya juga memang agak ini, tapi memang ya gimana ya nama permainannya barangkali bisa diawali dengan diceritakan ke siswanya bahwa kalau dari namanya ini enggak bagus dan sebagainya, mungkin bisa diselipkan di sana. Tapi memang bagus sekali saat tadi di sini mungkin di jurnalnya ini tentang matematika ternyata Bu Kartika bisa mengambil dari sudut pandang di olahraga. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu yang lain bisa ada yang menemukan artikel yang untuk pelajaran apa dan bisa dimanfaatkan di pelajaran yang lain barangkali. Oke, terima kasih Bu Kartika dan Bu Putri. Ada lagi barangkali? Oke, sepertinya untuk yang permainan gua maling pitik ini ya tadi bisa mungkin di pelajaran yang lain juga bisa. Oke, ada Bapak Ibu yang lain mau men-share hasil pekerjaannya barangkali? Ada atau belum kemarin? Saya Bu mau coba Bu. Oke, silakan Bu Susi. Bu Putri mohon stop share screen-nya biar bisa gantian. Sudah terlihat Ibu? Iya, sudah terlihat. Baiklah Bu, saya akan coba menampilkan artikel yang saya cari terkait pembelajaran berbasis budaya.
Di sini saya mengambil matematik pada ornamen rumah gadang Minangkabau. Di abstraknya, konsep matematika pada benda-benda budaya adalah salah satu objek kajian dalam studi etnomatematik. Penelitian ini Halo? Ya, silakan dilanjutkan Bu Susi. Iya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep matematika pada ornamen yang terdapat pada rumah gadang dan mengembangkan ornamennya. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik observasi, partisipator, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat konsep-konsep geometri pada ornamen dan pengembangan ornamen rumah gadang. Konsep geometri yang terlihat pada ornamen diantaranya adalah penggunaan bangun-bangun datar seperti persegi panjang, belah ketupat, lingkaran, elips, dan bangun datar segi N. Bangun datar tersebut juga disusun menggunakan pola-pola tertentu, pengubinan, pola-pola simetri, dan transformasi geometri atau Halo. Halo Bu Susi. Sepertinya jaringannya Bu Susi ya. Oke, kita tunggu dulu. Halo Bu Susi. Oke, sepertinya Bu Susi sedang kehilangan sinyal. Oke, kalau kita lihat bersama di sini ya Bapak Ibu, etnomatematika pada ornamen rumah gadang. Jadi kalau di sini tadi dilihat dari abstraknya, di sini pembelajarannya sepertinya ini bukan pembelajaran tapi apa namanya, tentang rumah gadang dan akan dibawa dalam pembelajaran matematika. Ini konsep-konsep geometri ya. Lebih ke konsep geometri di sini pada ornamen rumah gadangnya. Jadi ornamennya di sini ada penggunaan bangun-bangun datar di ornamennya. Ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, lingkaran, elips, dan bangun datar segi N. Nah, itu di ornamen-ornamennya itu ada bangun-bangun datar tersebut. Oke, terlempar sepertinya Bu Susi. Nah, ini baru gabung lagi. Oke, jadi memang terlempar jaringannya. ya. Ya, Saya ulangi lagi, Bu. ya silahkan Bu Susi. Bentar ya, Bu.
Baik Bu, saya ulangi lagi. Tadi mungkin terlempar. Jadi artikel yang saya ambil yaitu terkait pemanfaatan rumah gadang dalam pembelajaran matematika atau etnomatematik pada ornamen rumah gadang Minangkabau. Setelah saya pelajari artikel ini, pemanfaatan rumah gadang pada pembelajaran terkait pembelajaran matematika yaitu mengenal berbagai konsep bangun datar, mulai dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, lingkaran, elips, dan bagian lainnya yang ada pada bangunan rumah gadang Minangkabau, yaitu rumah adat Sumatera Barat. Selain mengenal dari berbagai konsep matematika, ornamen rumah gadang ini juga dimanfaatkan untuk pembelajaran seni budaya, yaitu terkait pengenalan motif-motif batik yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Seperti yang terlihat di gambar, berbagai jenis motif batik yang terlihat dan sama dengan gambar yang ada pada ukiran yang digunakan untuk mengukir rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Jadi ada dua pemanfaatan rumah gadang di sini sebagai etnomatematika dan sebagai pengenalan berbagai motif batik yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Jadi seperti mungkin itu singkatnya slide-nya penjelasan dari LTP. Oke, slide-nya belum berganti Bu Susi, masih ini, masih PDF Oh, yang belum berganti ya Bu? belum. Bentar. Ini laptopnya agak bermasalah kalau udah apa nih Bu? Kalau udah berbagi layar nih. Oke, baik, tidak apa-apa Bu Susi. Jadi memang intinya tadi di ini ya, ornamennya tadi ada bangun-bangun geometris yang artinya bisa diajarkan, kemudian juga untuk ornamennya itu bisa untuk ke pembuatan batik begitu ya, kalau tidak salah tadi ya. Iya Bu, ada sebagian di ornamennya yang bisa dimanfaatkan untuk pengenalan bangun datar pada pembelajaran matematika. Dan ukiran yang ada di rumah gadang tersebut dikenalkan sebagai berbagai jenis motif batik yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Begitu Bu. Oke, baik. Bu Susi, barangkali ada tambahan yang perlu dijelaskan tambah atau mungkin barangkali ada teman-teman yang lain? Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih Bu Susi sudah berbagi tentang contoh pembelajaran yang bisa dilakukan menggunakan rumah gadang dari artikel yang diperoleh tadi. Iya Bu. Oke. Ada lagi yang mau berbagi, Bapak Ibu? Oke, jadi memang mungkin belum ya kemarin ya, ada yang belum mencari juga. Jadi memang apa namanya, untuk barangkali nanti tugasnya bisa kita ini kan ya, bisa dikirim, nanti saya kirimkan link drive-nya, barangkali bisa disusulkan tadi yang ada yang sudah, ada yang belum, nanti tetap dikirimkan lagi saja. Kemudian untuk apa namanya, mencari dari jurnal, memang kemarin saya persilahkan yang dari bahasa Indonesia biar tidak kesulitan gitu ya. Silahkan nanti barangkali bisa hal tersebut dilakukan, kemudian untuk mencari ide-ide yang lain, dan sebenarnya apa namanya,
Bentar. Nah, ini salah satu contoh. Kalau tadi kan dari jurnal yang sudah ada, kemudian mau mau kita lihat seperti apa begitu ya. Nah, nanti harapannya dengan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu ganti eksplorasi tentang apa itu bisa dibuat dalam pembelajaran apa saja. Nah, ini contohnya, ini saya ambilkan kalau yang ke pembelajaran matematika ya, eksplorasi budaya misalnya wujud budayanya itu apa? Misalnya tadi si rumah gadang atau permainan apa tadi, mungkin ada ilustrasi gambarnya atau apa. Nah, bisa nama dan deskripsi wujud budaya itu masuk sebagai apa? Kan kemarin yang pas di pertemuan kedua, sepertinya kan ada wujud budaya ya. Wujudnya itu apakah berupa benda atau berupa ide, gagasan, atau mungkin di sana permainan bisa ditulis di sini. Kemudian matematikanya di sini yang bisa diajarkan di sekolah itu tentang apa. Jadi mungkin di sini misalnya tadi bangun datar atau apa, bangun datarnya seperti apa saja. Nah, kemudian matematika modelnya itu mau seperti apa? Ini yang dari penduduk asli atau dari permainan aslinya itu ke dalam matematikanya itu mau bentuknya seperti apa. Barangkali juga ada sisi sejarah dan filosofinya seperti apa. Kemudian nilai budayanya apa. Jadi misalnya tadi mungkin yang pas di Maling Pitik tadi itu ya, itu ada sisi budaya dan filosofisnya. Kemudian tentang nilai budayanya tentang apa, seperti itu. Jadi misalnya nilai budaya itu bisa dicontohkan. Sebentar, ini mungkin saya stop share dulu, saya ambilkan contoh yang sudah dilakukan misalnya. Bentar. Saya contohkan. Nah, ini salah satu contoh eksplorasinya di matematika. Misalnya, wujud budayanya berupa artefak. Nah, deskripsinya misalnya tentang wayang dan cerita Mahabharata itu seperti apa. Ternyata bisa untuk mengajar materi himpunan. Nah, materi himpunan, misalnya himpunan semestanya itu apa. Kemudian anggota-anggotanya dan sebagainya bisa dibuat seperti ini. Oke, nanti saya kirimkan aja contohnya. Kemudian nilai historis sama filosofisnya seperti apa. Kemudian nilai budayanya seperti apa. Nah, nanti kalau ini contoh di matematika, tentu saja kalau bukan matematika, di sini bukan matematika modeling ya, tapi pembelajarannya itu tadi mau ke materi yang seperti apa. Kalau tadi yang Bu Kartika tentang olahraga tadi, berarti yang si yang Maling Pitik tadi itu mungkin untuk mengajarkan apa, misalnya gerak apa atau apa, itu bisa ditaruh yang di sini nih. Nah, kemudian kalau yang di sini ini bisa yang lebih sederhana, misalnya tentang gerak apa, kalau di olahraga apa ya istilahnya ya. Misalnya melompat. Nah, misalnya di sini melompat, maka di sini olahraga ininya tentang apa saja yang bisa diajarkan dari melompat apa, misalnya di situ. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, memang kalau yang di olahraga ini juga ya agak susah juga ya hubungannya dengan historis, filosofis sama nilai budayanya. Nah, itu misalnya memang paling mudah itu yang lebih ke pelajaran seni ya. Jelas banyak ya yang ke pelajaran seni. Tapi kalau yang ke selain seni itu memang perlu kreativitas kita untuk membuat yang di sini nih. Nah, nanti saya kirimkan contoh tabel eksplorasinya ini sama tadi yang kosongan tadi, bisa Bapak Ibu coba isikan, tapi bukan untuk yang sekarang, jadi untuk yang besoknya lagi. Jadi yang dikumpulkan ke drive, nanti saya share di drive, itu adalah yang menganalisis ini dulu. Menganalisis tadi, mencari artikel tadi yang sudah seperti dicontohkan Bu Putri sama Bu Susi tadi.
tadi kan ada artikel, kemudian di sana ada pembelajarannya itu seperti apa sih? Bapak Ibu bisa menganalisis di situ pembelajarannya seperti apa, barangkali kelemahan, kelebihan, atau apa yang bisa kita ambil untuk pembelajaran yang akan kita lakukan, atau bahkan barangkali mungkin ke pembelajaran lainnya. Tidak menutup kemungkinan yang diambil itu untuk misalnya pelajaran matematika ternyata dibawa ke pembelajaran olahraga misalnya. Itu nggak menutup kemungkinan, tapi diceritakan dulu yang di situ di artikelnya itu tentang apa dan seperti apa begitu. Nah, untuk yang dikirim ke drive yang seperti itu. Nah, untuk yang Word yang mau saya kirim itu nanti nyicil untuk di pertemuan selanjutnya, harapannya Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat itu, karena nanti setelah itu dibuat, nanti harapannya besok Bapak Ibu kan tadi ini habis ini ya, apa namanya, membaca dari artikel. Harapannya setelah mengisi yang saya berikan tadi, Bapak Ibu punya ide-ide pembelajaran di SD, di kelas Bapak Ibu yang mau dilakukan itu seperti apa. Nah, itu nanti untuk mengisi itu tadi tentu saja Bapak Ibu bisa dengan mungkin dari membaca literatur, bisa melakukan wawancara, barangkali itu juga bisa. Jadi memang tidak terbatas pada mencari literatur. Bahkan misalnya ternyata sebelahnya misalnya tadi ada permainan apa gitu, misalnya permainan dakon. Ternyata di dekatnya itu ada tentang orang yang ahli tentang permainan dakon. Itu bisa Bapak Ibu wawancarai. Kemudian bisa dimasukkan ke tabel tersebut. Nah, data-data semacam wawancara itu juga apa namanya, akan bagus sekali saat itu tuh ada begitu, kalau saat mau membuat ke artikelnya tadi. Barangkali nanti Bapak Ibu juga akan menemukan beberapa artikel yang di sana isinya ada dengan wawancaranya, ada yang dengan apa namanya, mengobservasi tempatnya atau mengobservasi bendanya dan lain-lain. Tapi memang kalau ke budaya untuk mengungkap, untuk mereview dari budaya itu paling mudah adalah dengan melakukan wawancara ke yang lebih tahu, yang ahli, yang expert di bidang permainan, atau mungkin tentang bangunan, atau mungkin tentang aturan dan sebagainya yang akan Bapak Ibu buat dalam artikelnya itu. Nah, begitu Bapak Ibu, saya share-nya sepertinya tidak di Zoom-nya. Nanti kalau di-share di Zoom, soalnya ada yang bisa ngambil, ada yang enggak. Biasanya kalau apa namanya, ada yang pakai HP dan pakai tab, kadang nggak bisa masuk. Jadi nanti Di saya grup share aja, Bu. di, iya kan? Biasanya kan nggak muncul, ada yang nggak muncul kalau pakai tab atau mungkin pakai HP itu kadang nggak muncul. Ya, di grup aja, Bu. Ya, di grup aja nanti. Begitu, ada yang mau disampaikan barangkali Bapak Ibu? Nggak ada. Oke, harapannya nanti Bapak Ibu bisa membuat apa yang tadi seperti yang sudah dilakukan Bu Putri sama Bu Susi tadi, yang ditambahi tadi ada beberapa yang ditambahi sama Bu Kartika tadi untuk dikirim ke Google Drive-nya yang akan saya kirimkan menyusul setelah ini. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau nggak ada, berarti tadi kalau bisa presentasi semua bisa ditunjukkan, tapi mungkin ada yang belum sempat untuk mencari kemarin. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk tagihan akhirnya adalah sebenarnya paper atau artikel yang siap disubmit ke jurnal ya. Jadi memang setelah membuat apa namanya, yang di minggu depan kan harapannya yang di file yang saya share itu juga bisa diisi. Nanti harapannya setelah dari situ pelan-pelan Bapak Ibu bisa membuat semacam artikelnya. Nanti kita bisa bareng-bareng. Kemudian nanti setelah di akhir perkuliahan harapannya artikel tersebut sudah siap untuk di-submit. Begitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Belum. Saya mau nanya, Bu. Oke, Dan silakan kita Bu Putri. Untuk pembuatan artikelnya nanti misalnya kalau saya ambil dari referensinya dari permainan tadi bisa, Bu? Bisa sih.
Tapi Jadi sebenarnya nanti kalau dari permainan, cuma kalau dari permainan yang tadi kan berarti ngambil lanjutannya ya. Barangkali kan tadi ada ide dari permainan itu, kemudian misal Bu Putri menindaklanjuti kan. Jadi kalau misalnya tadi ide tentang permainannya, kemudian menindaklanjuti membuat semacam RPP atau LKS-nya atau modul ajarnya, kemudian diterapkan di kelas. Nah, itu bisa. Atau nanti bisa. Bapak Ibu atau Bapak Ibu misalnya sesuatu yang belum pernah diterapkan di kelas dan belum pernah digali tentang matematikanya atau tentang budaya apanya. Nah, itu bisa tentang penggaliannya. Jadi memang ada berbagai hal yang bisa ditulis, termasuk pas mencari pembelajarannya nanti rancangannya seperti apa, itu bisa dibikin, atau penerapannya saat diterapkan di kelas, itu juga bisa dibikin. Baik. Oke. Nanti saya rasa kalau Bapak Ibu tadi mungkin habis bikin, misalnya Bu Putri tadi sudah bikin, mau nyari lagi yang lain, nanti semakin banyak yang dibaca akan semakin banyak inspirasinya. Jadi kalau mungkin kalau yang di sini kan karena kewajiban, jadi ambil satu gitu. Nanti kalau selain dari kewajiban nyari lagi yang lain gitu, nanti akan menjadi lebih enak lagi begitu untuk saat mau membuat artikelnya. Karena memang nanti ada jumlah referensi minimal yang harus dipenuhi kalau mau membuat ke jurnal begitu Bapak Ibu. Bu, izin Bu bertanya Bu. Oke, silakan Bu Susi. Misalnya terkait pembelajaran kalau kami kan memang ada pembelajaran yang BSM-nya. Namun kalau kita jadikan ke pembelajaran berbasis budayanya, misalnya seperti ini, bikin kalau di Solo itu kan seperti terkenal dengan randang. Makanannya iya. seperti itu. Misalnya mau membuat randang. Jadi bisa enggak nanti kita kaitkan dengan pembelajaran matematika. Misalnya untuk membuat rendang yang enak itu takaran dagingnya Apanya? berapa, cabenya berapa, kelapanya berapa gitu kan, atau rempah-rempahnya gimana, bisa enggak kira-kira seperti itu tuh Bu? Masuk enggak Bisa sih, kira-kira? bisa sih. Bahkan barangkali mungkin kalau di teori, mungkin kalau di orang sekarang kayak memasak itu kan berapa gram dan sebagainya. Tapi kalau Iya. sebenarnya di Solo kalau bikin rendang gitu kan nggak perlu ditimbang. Kalau mau bikin daging segini, bikin rendang maka butuh kelapa berapa gitu kan udah di luar kepala, nggak pakai takaran ini ya biasanya ya, nggak pakai takaran kalau yang di orang sekarang pakai ditimbang-timbang gitu ya, sudah ada perkiraannya sepertinya kalau dan Kalau buatnya kan perkiraannya sih ada Bu, cuman kan ada ya. segala sesuatu yang dibuat itu kan butuh ada dosisnya gitu kan. Jadi Ya. kalau seandainya takaran antara daging, cabai dengan kelapanya berbeda, tentu mungkin rasanya berbeda gitu kan. Jadi apabila sudah ditakar misalnya dengan daging 1 kilo, kelapanya misalnya 5 buah misalnya kan, kelapa yang habis parutnya 5 buah. Nanti cabenya 1/4 kilo gitu kan, bawang merahnya sekian kilogram, nanti bawang putihnya sekian siung gitu kan. Termasuk enggak kira-kira Bu? Bisa sih, cuma sebenarnya memang kalau itu kan di masa modern ya. Kalau di zaman dulu sepertinya kalau orang bikin rendang di situ kan enggak 1 kilo ya, jarang ya biasanya bikin rendang karena ada acara kan. Kalau dari sisi budayanya biasanya kan bikin rendang karena ada acara dan kayaknya nggak cuma bikinnya 1 kilo sih kayaknya. Mungkin kalau di sekarang di zaman modern ini memang bikin sedikit-sedikit ya karena memang anak-anaknya juga nggak banyak, nggak selalu harus di acara. Nah, barangkali bisa didahului dengan sejarah pas rendangnya tadi itu kalau orang zaman dulu misalnya, oh ternyata kalau orang mau acara apa dan sebagainya itu bisa sepertinya bisa jadi ini Bu Susi. Iya, kan misalnya kalau misal kita takar untuk 1 kilogram daging itu berapa misalnya. Jadi kan kalau seandainya dalam satu perhelatan misalnya kita butuh bikin daging itu sekitar 10 kilo. Kan memang ditarget beli daging 10 kilo berarti bikin rendangnya 10 kilo. Jadi untuk 10 kilonya nanti bahan-bahannya tentu kelipatan dari yang 1 kilo tadi gitu. Jadi gimana kira-kira? Sebenarnya itu jadi kayak keboga ya, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin ada ke matematikanya juga ya, takaran-takaran tadi ya. Bisa bisa. Saya Oke, saya silakan. ingin menambahkan, jadi Bu Susi mungkin kalau rendang tadi misalnya
untuk dikaitkan ke matematika bisa di materi perbandingan, Bu Susi. Misalnya 1 kilo membutuhkan cabai 1/4 on, kalau untuk rendang daging dalam 5 kilo berapa ons butuh cabai, mungkin seperti itu jadinya, seperti materi perbandingan dia. Bisa. Iya, seperti itu. Mungkin bisa dikaitkan ke materi perbandingan. Ya, bisa. Gitu. Itu kalau di matematika mungkin lebih ke PMRI. Jadi ke budaya ini tidak mesti, kalau di matematika tidak mesti etnomatematika ya. Kalau ke etnomatematikanya mungkin lebih ke tadi pembuatan rendang yang di orang zaman dulu tadi. Kalau ke komposisi ini mungkin lebih ke ini yang realistik ya, ke PMRI. Jadi memang bisa sih. Ini ide-ide mendasar aja baru, Bu. Oh iya, Bayang-bayang nanti akan gitu kan. Kira maksudnya bisa enggak gitu ya? bisa. Jadi memang awal-awal, ada ide-ide awalnya kayaknya, kecil gitu, nanti lama-lama ternyata menjadi sebuah ide besar memang. Semua berasal dari yang pertama ada ide-ide apa gitu, barangkali nanti Bapak Ibu juga pas dapat idenya itu pas lagi apa gitu, tiba-tiba mungkin lagi masak tadi Bu Susi langsung kepikiran ke sana juga bisa. Oke, baik, menarik sekali ya Bapak Ibu. Memang, untuk, kepembelajaran tapi kebetulan yang Bu Putri sama Bu Susin tadi kebetulan matematika ya, tidak menutup kemungkinan untuk yang selain matematika. Jadi, walaupun memang kalau saya memang yang saya contohkan beberapa dari matematika karena kebetulan bidang saya itu kan di matematika. Jadi mohon maaf bagi yang bukan dari matematika, bukan saya membuat minor, bukan ya, cuma kebetulan saya contoh-contoh yang saya pegang lebih banyak dari matematika, begitu. Tapi nanti untuk bidang lain juga bisa. Tapi saya begitu juga orangnya, Bu. Apapun kegiatan nanti saya mau dipresentasi, mau disupervisi oleh kepala sekolah, mau disupervisi oleh pengawas, saya tetap pilih matematika. Yang paling gampang bagi saya itu matematika, Bu. Lebih mudah ya kalau untuk dibuat di Lebih ini mudah, ya. medianya lebih mudah, memberikan pemahamannya juga lebih mudah gitu. Makanya saya memang lebih suka matematika juga. Oke, baik. Ya itu nanti dipersilahkan sih, maksudnya kalau kebetulan misalnya kemarin S1-nya PGSD, kemudian mengajar di SD, kemudian sekarang mau mengambil ke matematika dipersilahkan. Kan ada yang dari yang lain masalahnya, mungkin tadi kalau yang kebetulan di Bukartika, kebetulan yang di olahraga. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, mungkin nanti di Buyet, Pak Abdul Mungin, mungkin Bu Vivi, atau Bu Alfi, atau Bu Ratna, itu mungkin di bidang yang lain nanti dipersilahkan, begitu. Begitu Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke, siap. Berarti halo Bu Vivi. Ya, Bu. Mohon maaf ini lagi Oh lebih iya. banyak diam ini. Lagi ada acara, Bu, di rumah. Oh, ya sudah. Berarti tidak jadi presentasi kalau Lagi gitu. nyiapin. Wah, itu enak sekali makanannya itu. Iya, Bu. Makanan kayaknya, Bu. Ini kalau enggak online Iya, kan ini kita lagi Bagi Mbak Vivi, kirim ke Solo. boleh. Jangan lupa tiket amankan. Oke. Ya, sepertinya seru ya kalau kita ketemunya enggak online gini ya. Sesekali nanti kita coba, Bu. Iya, benar-benar. Sesekali ayo kita ini ya. Ayo Bu Susi ke Jogja, Bu Susi. Secepatnya, amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin sementara seperti itu dulu Bapak Ibu. Ya. Dan sampai ketemu minggu depan nanti untuk link drive-nya akan saya kirim di grup, dan untuk yang mau diisi tadi juga saya kirim ke grup. Iya, Bu. Baik, untuk pertemuan malam ini mungkin kita akhiri dulu. Kok kayak sedih banget ya diakhiri. Oke. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup.
Saya akhiri, banyak salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.